Nah, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di Bensuge Channel. Nah, ini ada problem nih, baru keluar rumah mau Satmori. Kedip 3 kali. Terus di voltmeternya 9,9 nggak naik nih, harusnya di atas 12 nih. Itu ya, kita coba matiin. Nah, starternya agak berat. Ini berarti masalahnya ada di pengapian. Nih kalau saya gas injek rem malah mulai turun. Nah, tuh dia kedip. Ini berarti pengapiannya nih baru keluar ramah. Aduh, ini berarti harus ke bengkel dulu. Nah, dulu pernah kejadian kayak gini persis, sampai ngedrop terus gitu ya, sampai hampir mogok. Terus saya bawa ke bengkel, ternyata ya itu tadi, ini kan udah di full wave nih kondisinya, udah di full wave. Terus kabel dari kabel dari spoolnya, soketnya itu ada yang kebakar. Nah, ini tadi saya belum ngecek, ini tadi baru keluar. Terus kok kedip-kedip, starternya pantesan di starter itu agak berat gitu teman-teman. Jadi ya sudah, kita ke bengkel dulu, kita cari bengkel langganan, kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Ini macet lagi, bubaran gereja. Terdepan muter balik deh, kita muter balik aja, cari bengkel. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau udah dapat di bengkel, nanti saya laporkan apa aja, saya kasih tahu ke teman-teman kira-kira permasalahannya di mana. Kalau saya sih curiganya di itu tadi, soketnya tadi yang dari full wave, dari spool nggak ngisi. Ini belok lagi aja deh, macet. Oke, lanjut. Oke, sedikit cerita terkait sama kelistrikan ini, apa yang saya ganti atau saya modifikasi ya. Ini akibatnya begini nih. Jadi saya full wave, ini kan aslinya kan AC ya kalau nggak salah, jadi DC atau kebalik ya, saya nggak begitu hafal tuh AC DC. Nah, yang intinya ini di full wave gitu ya. Terus kiproknya saya ganti pakai kiproknya Tiger. Lalu akinya saya naikin pakai punyanya Vario. Nah, ini kejadian yang kedua nih, jadi kedip-kedip 3 kali kedip di engine checknya. Terakhir itu ya karena ada yang kebakar soketnya. Nah, mungkin ini seperti kondisi sebelumnya nih. Jadi itu saran saya sih, mendingan standar ya. Cuma ya gitu, lampunya kurang terang, makanya saya full wave supaya bisa pasang lampu tembak Duromoto gitu di kanan kirinya gitu sih. Nggak panjang Andre, ini klaksonnya juga jadi nggak bunyi kayak gini nih, akinya jadi ngedrop gitu. Ini udah mulai turun 8 ampere, lama-lama bisa mati kalau di ini, kalau dipaksain. Nah, ini bengkelnya sini aja deh. Mas,
kedip-kedip. Kedip-kedip 3 kali. Ininya turun, kayaknya kelistrikannya ya. Iki piye ya, arep ditinggal apa tak tungguin yo? Tapi ditinggal mawon. Tinggal wae yo. Cek-cek napane. Heeh, ya wis, tak tinggal tak selek kene wae yo. Betulin, jadi ini nginep di bengkel 1 malam, terus diurut kabel, dan ini udah kembali normal. Ini sudah 14,1, sudah nggak kedip-kedip lagi. Jadi kita lanjut tuh bengkelnya di situ. Kita tadi ambil dulu biar nggak repot. Oke, kita tes. Sofa udah enak, jadi tadi dibetulin kabelnya, katanya pusing ngurutnya. Ngurut kabelnya gak pusing nih pak gitu. Ongkosnya murah banget tuh tadi, kena urut kabel kena ongkos 50.000 ganti kabel sama ganti soket-soket. Tapi nginep ya, karena ya apa namanya, pusing diurutin kabel dari spool sampai ke aki ya. Ya lumayan tuh pengerjaannya, lumayan. Karena dulu saya pernah yang kejadian kedua itu diurut kabel satu-satu gitu sih. Nah ini udah kembali normal. Ini kita coba sekalian San Morian sama isi bensin lah. Tarikannya sudah oke. Rem udah pakem lumayan. Kalau skor rem dari 1 sampai 100 ini 80 lah. Pakemnya masih kloyor dikit. Tapi kalau dikombin dengan belakang sih pakem. Kita sekalian sambil motoran ya. Ini hari Minggu pagi, cuaca mendung. Ini di Basuki Rahmat. Kayaknya saya mau beli Shell aja di sini, jadi muternya di Kampung Melayu. Itu Kampung Melayu. Pedati itu, Jutan Pedati. Beli Shell sini aja. Ini sih 2 liter cukup ini. Kita coba tarik, lumayan. Saya kalau pakai motor ini lari lebih dari 70 agak takut. Tuh 80 enteng kalau di kelapa. Itu sih kesimpulannya. Jadi teman-teman, kalau motor sebaiknya saran saya sih nggak diubah-ubah ya, dari sisi kelistrikannya sih. Kalau memang dasarnya memang DC ya jangan disediakan AC, atau kebalikannya ya. Saya masih nggak apal ya antara DC sama AC. Itu sih impactnya begitu.
Ini kejadian yang ketiga berarti soket terbakar. Nah, saya nggak tahu nih apakah perlu pasang kabel grounding atau gimana lah nantilah. Wah, glove lupa, sarung tangan. Kita muter depan sambil nyoba. Ya harusnya kemarin bawa ke Purwakarta ini. Ada teman-teman ngajakin teman-teman address, ngajakin Purwakarta. Tiba-tiba ada masalah yang nggak jadi. Nah, ini saya belok. Mungkin video kali ini sampai di sini ya, teman-teman. Jadi itu tadi permasalahan kenapa ampere meternya penting nih, penting. Ampere meter ini penting. Kalau nggak ada ini bingung kita ngecek indikatornya apakah kelistrikan bermasalah apa enggak. Dan ini murah kok. Ini kemarin saya beli 25.000. Pasang sendiri bisa. Kemarin saya juga pasang sendiri nih. Jadi kalau ini drop kedip 3 kali berarti ada masalah di kelistrikan, udahlah bawa aja ke bengkel. Cuma yang repot kalau lagi dipakai jauh ya, kita perlu tahu masalahnya ya di situ, di soket situ sih. Oke ya teman-teman, videonya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa lagi.